Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yudi Akbar. Hari ini saya sedang berada di Taman Purbakala Museum Sriwijaya, Palembang. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Palembang Darussalam pasca Sriwijaya. Bagaimana cerita tentang kerajaan ini? Yuk ikutin saya. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi, Palembang tidak serta-merta kehilangan peran penting dalam sejarah Nusantara. Meskipun bukan lagi menjadi kerajaan besar maritim, akan tetapi Palembang tetap menjadi bagian penting dalam wilayah sepanjang aliran Sungai Musi. Pada masa pasca kerajaan Sriwijaya terjadi perubahan kekuasaan dan kepercayaan, di mana agama Buddhisme sudah mulai melemah dan mulai masuknya agama Islam melalui jalur perdagangan Arab, India, dan Persia. Lalu agama Islam ini dibawa melalui perdagangan dengan ulama tanpa menghilangkan identitas Melayu yang sudah lama tertanam di kerajaan tersebut. Perubahan besar ini akhirnya melahirkan kesultanan baru, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-16. Palembang kembali bangkit, tapi kali ini hadir sebagai pusat Kesultanan Islam di Sumatera Selatan. Nah, Sungai Musi kembali menjadi pusat kehidupan, di mana Palembang dapat melakukan perdagangan di Sungai Musi. Jadi, runtuhnya kerajaan Sriwijaya bukan akhir dari Palembang, tapi itu merupakan awal dari perubahan. Sekian video saya hari ini mengenai Palembang Darussalam. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Sriwijaya runtuh, Palembang mengalami masa yang penuh tantangan. Kota yang dulunya menjadi pusat perdagangan maritim terbesar di Nusantara, kini menghadapi kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian politik. Namun, masyarakat Palembang tidak menyerah begitu saja. Mereka perlahan menata ulang kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaannya. Para pedagang dari Timur Tengah, India, dan Asia Selatan mulai berdatangan, membawa tidak hanya barang dagangan dari rempah-rempah, kain, emas, tetapi juga ajaran Islam. Kehadiran mereka membuat jalan bagi transformasi budaya dan spiritual yang mendalam. Lambat laun, masyarakat Palembang mulai memeluk Islam dan tokoh-tokoh lokal muncul sebagai pemimpin komunitas yang menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-16. Salah satu tokoh yang berperan penting adalah Sultan Mahmud Badarudin II, yang kemudian menjadi simbol kebangkitan politik dan ekonomi Palembang di era Kesultanan. Dengan kepemimpinannya, Palembang berhasil mempertahankan kedaulatan, memperkuat jaringan perdagangan, dan memperkaya warisan budaya Islam. Dan transformasi ini menandai perubahan besar dari identitas Buddha Hindu menuju masyarakat Islam yang dinamis. Tanpa meninggalkan warisan maritim Sriwijaya, peran Sungai Musi lebih detail dan hidup. Sungai Musi tetap menjadi urat nadi kehidupan Palembang. Setiap hari kapal-kapal melintasi di sungai, membawa rempah-rempah, emas, kain, dan barang-barang eksotik lainnya dari Palembang ke pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Bahkan hingga ke Selat Malaka, di sepanjang sungai, pasar terapung ramah dengan perdagangan pembeli. Tawar-menawar memenuhi udara pagi. Di sepanjang sungai, pasar terapung ramah dengan pedagang dan pembeli. Suara tawar-menawar memenuhi udara pagi, anak-anak bermain, dan Sungai Musi tetap menjadi jalur perdagangan penting. Sekian video dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melita lo abang, cantik upo penyabang dan baik hati.
kasih yang terkenang malam